Halo semua, di sini Anggi. Sekarang kita bakal bahas tentang operational amplifier atau biasa disebut op-amp. Nah, jadi op-amp ini adalah IC analog yang tersusun dari transistor-transistor yang udah dibahas kemarin. Dan sekarang bakal dibahas tentang beberapa penggunaannya. Nah, yang pertama tuh ini tentang sifat idealnya dulu yang bakal dipakai nanti buat ngebahas analisis. Nah, jadi sifat ideal dari si op-amp ini yang pertama, dia tuh nggak ada arus yang masuk ke V plus atau ke V min-nya. Nah, ini tuh bisa terjadi karena hambatan input keduanya sangat besar. Jadi kayak diasumsikan nilai hambatannya itu nggak berhingga. Selanjutnya, dia itu A ini gainnya ini juga diasumsikan nggak berhingga gitu. Yang akhirnya menyebabkan nilai dari V plus-nya ini sama dengan V minus. Jadi kayak seolah-olah terhubung singkat gitu. Yang pertama ada inverting amplifier. Jadi op-amp ini kan ada inverting tuh yang minusnya dan non-inverting tuh yang plusnya. Jadi kalau inverting amplifier berarti ada disambunginnya tuh disambungin ke yang minus ini. Nah, kalau misalnya ingat yang tadi nih peraturan yang pertama ini kan nggak ada arus yang masuk ke V minus ataupun ke V plus. Jadi arus yang datang dari V in ini akan seluruhnya masuknya ke R2, nggak ada yang masuk ke V plus di sini. Hal itu menyebabkan besar dari I1 akan sama dengan I2. Dan tadi nih aturan ideal yang ketiga itu kan V minus akan sama dengan V plus. Kalau lihat di sini V plus ini kan langsung terhubung ke ground ya, maka dia besarnya akan sama dengan 0. Jadi V minus di sini juga besarnya akan sama dengan 0. Dari situ kita ambil deh persamaan. Untuk I1-nya berarti kan V in dikurangin V minus per R1. Dimana si V minus ini kan tadi besarnya 0, makanya jadi V in per R1. Terus yang I2 sama dengan si V minus dikurangin V out per R2. Ini kan besarnya tadi 0, makanya ini bakal jadi min V out per R2. Lanjut, kita gabungin nih kan karena I1 sama dengan I2, maka kita substitusiin nih yang ada di sini. Sehingga hasilnya jadi persamaan ini, dan V out-nya rumusnya jadi minus R2 per R1 dikali V in. Nah, karena di sini ada minus, itu menandakan bahwa si fasanya itu akan membalik. That's why disebutnya inverting. Nah, sekarang kita buktiin di rangkaian Proteus tentang analisis ini. Oke, ini rangkaian si inverting amplifier. Di sini dikasih masukan amplitudenya 1 volt, frekuensinya 1 kHz. Terus di sini ada voltage probes buat nanti ngebuktiin si VA-nya, si V minusnya bakal sama nggak sama si V plusnya. Terus nanti dibuktiin juga si sinyal keluarannya beneran membalik nggak fasanya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini hasil dari sinyal keluarannya. Ini bisa dilihat ya di sini. Ini yang kuning tuh inputnya dan yang biru ini outputnya. Di sini fasanya bener ya, jadi ngebalik. Yang inputnya ini ke bawah, outputnya jadi ke atas dan terjadi penguatan juga. Lanjut ke bagian di sini. Di sini 0, V plusnya 0 dan V minusnya ya ada di sekitar 0 lah ya, mendekati 0. Berarti emang analisis yang tadi tuh terbukti benar dengan rangkaian ini. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Yang ini non-inverting amplifier. Berarti dia inputnya nyambungnya ke bagian yang V plus, yang non-inverting. Ingat lagi tadi aturan idealnya, sifat idealnya bahwa nggak ada arus yang masuk ke V plus atau ke V minus. Maka dari V in ini, dia nggak akan ngalir ke sini, tapi bakal langsung ke bawahnya dari si V out ini. Akhirnya di sini berlakulah pembagi tegangan di R2 dan R1. Maka V in-nya itu nanti akan sama dengan
R1 per R1 ditambah R2 kali V out gitu kan. Dan kalau misalnya dipindah-pindah ruasin, persamaannya bakal jadi kayak gini. V out sama dengan 1 ditambah R2 per R1 yang ini. V in. Berarti kan V out per V in sama dengan 1 ditambah R2 per R1. Di sini nggak ada tanda minus yang menandakan bahwa nanti si V out-nya itu sinyalnya nggak akan berbeda fasa. Dan itu yang akan dibuktiin di rangkaian Proteus selanjutnya. Nah, ini rangkaiannya di sini tetap masukannya amplitudenya 1 volt, frekuensinya 10 kHz. Terus di sini ada 2 voltage probes juga buat nentuin si besar V minus sama V plusnya sama atau enggak. Terus di sini dipasang juga osiloskop buat lihat nanti si sinyalnya beneran bakal sefasa atau enggak. Langsung kalau kita run, yang pertama V in-nya sama dengan V minus ya, ini mendekati lah. Terus, nah untuk sinyalnya kelihatan juga di sini bahwa mereka satu fasa, yang ini ke atas dan ini yang keluarannya juga sama ke atas. Berarti analisis yang tadi udah terbukti benar dengan rangkaian ini. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Yang ketiga adalah voltage follower atau buffer. Jadi cirinya itu di sini, dia V out-nya terhubung singkat sama si V minus ini. Dan jangan lupa kalau ada sifat ideal bahwa V minus itu sama dengan V plus. Akhirnya, ini mengakibatkan V out-nya nanti akan sama dengan V in besarnya. Berarti nggak ada penguatan dong, dan akhirnya emang ini sifatnya adalah untuk buffer. Gitu. Jadi, yang mau dibuktiin di Proteus nanti adalah benar nggak sih V in-nya akan sama dengan V out di rangkaian voltage follower atau buffer ini. Ini rangkaiannya. Di sini udah dipasang 2 voltage probes buat nunjukin nanti V out sama V in-nya bakal sama atau enggak. Oke. Nah, besarannya sama ya. Di sini kisarannya sama selalu kayak gitu. Oke, berarti udah terbukti. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada komparator. Di mana komparator ini sebenarnya membandingkan sinyal inverting dan non-inverting. Prinsipnya, besar dari V out ini, nilainya tuh nggak akan lebih besar daripada si VCC dan nggak akan lebih kecil daripada minus VEE. Di sini minus VE dan ke sana itu VCC. That's why nanti bentuk dari sinyal keluarannya itu akan jadi kotak-kotak kayak gini. Di mana ini tuh kotak-kotak sinusoidal yang terpotong, dan terpotongnya itu di sini di VCC dan di minus VEE. Dan itu yang akan kita buktiin di Proteus. Ini rangkaiannya. Pertama di sini ada sinyal generator. Nanti kita bakal atur amplitudonya tuh dari sinyal generator ini. Terus ada osiloskop dan ada VCC-nya di sini dimasukinnya 5 volt. Jadi nanti kita coba gimana kalau misalnya si masukannya kurang dari 5 volt dan lebih daripada 5 volt. Oke, yang pertama ini kita coba di bawah 5 volt, amplitudonya ini 4 lah ya, nih 4,3 nih. Saat 4,3, sinyalan outputnya yang biru ini, dia garis lurus. Garis lurus ini berarti menandakan analisis yang tadi benar. Kalau misalnya saat kurang daripada VCC, dia tuh akan terpotong di si minus VEE-nya. Jadi ini sama dengan minus VEE-nya nih, 0. Lanjut kalau misalnya di atas dari 5, misal ini 8, 7,9, dia akan terpotong outputnya di atasnya. Jadi ini sinusoidal yang kepotong di atas, kepotong di nilai VCC-nya, dan kepotong di bawah untuk nilai minus VEE-nya. Berarti ini membuktikan bahwa analisis yang tadi benar. Lanjut ke rangkaian selanjutnya.
Yang selanjutnya ada summing amplifier. Jadi pada dasarnya ini adalah rangkaian inverting, tapi inputnya itu lebih dari satu. Makanya di sini ada V1, V2, bahkan sampai Vn gitu. Nah, ingat lagi nih, sifat ideal yang pertama bahwa gak akan ada arus yang masuk ke V plus ataupun ke V minusnya. Maka seluruh arus yang datang dari kelompok sini nih, yang input ini, semuanya akan ngalir ke RF. Maka nanti besar IF-nya itu akan sama dengan penjumlahan dari semua arus yang ada di sini. I1 tambah 2 ditambah IN gitu. Dan ingat lagi juga tadi bahwa V minus itu besarnya sama dengan V plus. Karena V plus di sini langsung dihubungkan ke ground berarti 0 kan, dan berarti V minusnya juga di sini 0. Maka dari situ kita bisa dapat analisis hitungannya. I1 kan di sini berarti sama dengan V1 dikurangin V minus per R1 kan, dimana tadi V minusnya adalah 0. Maka besarnya di sini akan I1 sama dengan V1 per R1. Dan gitu seterusnya sampai CVN. Kalau misalnya kita satu ini kita gabungin, maka akan jadi seperti ini. V out-nya akan sama dengan min RF dikali V1 per R1, V2 per R2, intinya ini I1, I2 sampai dengan IN gitu. Dan jangan lupa di sini ada tanda minus, artinya berarti dia fasanya tetap kebalik sesuai sama dasarnya bahwa dia adalah rangkaian inverting, maka dia fasanya juga nanti akan terbalik. Oke, ini rangkaiannya. Jadi di sini udah di set input masukannya semuanya 5. V1, V2, V3-nya 5. Di sini SSR-nya 20 ohm, semuanya sama. Terus kita coba hitung V out-nya nanti sesuai sama analisisnya atau enggak. Oke, langsung. Oke, hasilnya di sini adalah minus 7,49 ya, minus 7,5 lah ya. Berarti coba kita hitung manual aja deh. Berarti kan tadi rumusnya itu adalah yang ada di PPT tadi minus RF dikali sama penjumlahan arusnya kan. Di sini ada 10K, di sini arusnya 0,00249, kalau dikali 3, coba kita pakai kalkulator deh biar kelihatan. 0,00249,944 dikali 3 begini, dan kita kaliin sama si RF-nya. RF-nya itu 10.000 kan. Oke, hasilnya ini harusnya minus ya. Ini harusnya tadi ada minusnya kan RF-nya. Berarti ini hasilnya minus 7,49832. Ya mendekati banget ya sama hasil yang ada di sini, berarti udah sesuai. Kalau misalnya ada kendala nih nggak sesuai, masalahnya itu ada di hambatan. Jadi buat hambatannya sebesar mungkin gitu. Biar rangkaian penjumlahan ini berfungsi dengan baik. Berarti terbukti ya kalau analisis yang tadi itu benar dengan rangkaian ini. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Selanjutnya ini analysis of an instrumentation amplifier. Jadi di sini ada yang pertama dari instrumen amplifiernya ini adalah differential amplifier. Jadi dia ini cirinya punya input di inverting dan non-inverting. Jadi di sini kan ada V1 yang nyambung ke inverting dan ada V2 yang nyambung ke non-inverting. Nah, penguat ini tuh akan menguatkan selisih tegangan pada kaki-kaki tersebut. Rumus yang ada di sini nih, yang ini, V out ini, cuma berlaku kalau misalnya si RF di sini sama dengan R3 dan R1 sama dengan R2. Kenapa? Gini analisisnya. Beda dari sebelum-sebelumnya, asumsikan arus dari si VA ini tuh bisa masuk ke VB. Ya, tapi sebenarnya pada akhirnya diabaikan juga kok. Makanya di sini cirinya penulisan dari si I-nya I kecil.
Pertama kan kita dari rangkaian ini bisa dapat persamaan bahwa I1 ditambah IA sama dengan IF, lalu I2 akan sama dengan I3 ditambah IB, gitu kan harusnya. Sekarang kita cari I1, I2, I3-nya. I1 nih, di sini sama dengan VI, V input dikurangin VA per R1 kan. Lalu I2 akan sama dengan V2 dikurangin VB per R2. Lalu I3 akan sama dengan VB minus ground karena ke bawah per R3, di mana si ground itu besarnya sama dengan 0 ya. Dan IF sama dengan VA VA dikurangin Vout per RF. Nah, asumsikan juga si A ini akan sama dengan IB karena arus dari A tadi kan masuk ke B. Jadi aja kalau misalnya kita substitusiin semua yang tadi udah kita temuin itu, ini nih prosesnya nanti akan dihasilkan persamaan kayak gini. Gitu. Langsung aja kita coba di Proteus. Oke, di sini ini rangkaiannya. Di sini V1-nya dimasukin 5 volt, V2-nya juga V2-nya dimasukin 10 volt. Terus ini dibuat 10 kilo ohm dan R2 sama R4-nya dibuat jadi 20 kilo ohm. Nanti kita cek besar dari volt dari tegangan keluarnya, tegangan outputnya di voltage probe ini. Langsung kita run, hasilnya di sini adalah 11,0105. Coba kita hitung manual ya. Tadi kan rumusnya itu adalah RF per R1. Pakai kalkulator lagi ya, biar gampang. Biar kelihatan gitu sama semua. Yang pertama kan tadi RF per R1, di mana RF-nya kan 20.000 dan R1-nya adalah 10.000, berarti 2 per 1 kan. Sama dengan 2 dikali V2 dikurangin V1. Tadi di sini 10, tadi di sini 5, berarti dikali 5. Ya 2 dikali 5 10 lah ya, gampang banget. Dia mendekati lah dengan Vout di sini yaitu 11. Berarti analisisnya tadi mendekati benar analisis yang tadi. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Selanjutnya ada instrumentation amplifier yang lebih lengkap. Jadi dia tuh di sini menyatukan penguat diferensial dengan non-inverting amplifier gitu. Jadi nanti outputnya itu diharapkan bisa diferensial si inputnya, terus penguatannya nanti besar, hambatan inputnya besar, tapi hambatan outputnya kecil. Ya seideal-idealnya rangkaian yang kita mau gitu. Nah, cara analisisnya itu bertahap. Jadi dibagi dulu 2 stage, ada stage 1 nih, ya sebut kita ini bagian belakangnya, terus stage 2 untuk bagian depannya. Pertama nih untuk yang stage 1, Vout-nya ini kan akan sama dengan I dikali R1 ditambah tegangan di R2 ditambah tegangan di R2 lagi gitu kan. Sehingga nanti Vout-nya itu akan sama dengan R1 tambah 2R2 dikali V1 min V2 per R2. Ya pokoknya yang ini nih. Nih, yang bagian depan sini, ini adalah hasil dari yang stage 1. Dan yang kedua ini adalah hasil dari yang stage 2. Ini sama ini. Gitu. Jadi ini dia persamaan akhirnya. Udah disatuin nih dari yang stage awal sama stage 2. Sebenarnya ini udah dibahas ya analisisnya penurunannya di yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya disatuin intinya Vout-nya akan jadi seperti ini. Dan ini yang akan kita coba buktikan di Proteus. Oke, ini rangkaian untuk yang instrumentation amplifier. Jadi di sini V1-nya udah dimasukin 10, V2-nya dimasukin 8,
Terus R1, ini R1 yang di persamaan tadi udah 20 kilo ohm. R2 yang di persamaan tadi ini udah jadi 10 kilo ohm. R3 yang ada di persamaan tadi ini jadi 10 kilo ohm. Dan ini R4 yang di persamaan tadi udah dibuat jadi 20 kilo ohm. Jadi kalau misalnya disesuaikan sama rumus yang tadi nih, kan rumusnya adalah pertama minus yang pertama tuh V1 min V2 kan. V1 min V2 tuh di sini 10 dikurangin 8 jadi 2. Terus yang suku keduanya 1 ditambah 2R per R1. 2R berarti 20K dibagi R1 berarti 1 ditambah 1 jadi 2. Dan di sini R4 per R3. Tadi R4-nya di sini 20K, R3-nya di sini 10K, jadinya 2 juga. Yang aku maksud ini. Digedein lagi. Oke. Nah, ini tadi V1-nya 10. Ini tadi V2-nya 8. Makanya di sini nanti jadi 2. Terus tadi R2-nya di sini 10K juga kan. Maka kalau dikali 2 jadi 20K. Dibagi 10K tadi, dibagi 20K maaf, jadinya 1, ditambah 1 jadinya suku kedua ini hasilnya 2. Terus tadi di sini R4 20K, R3 dibuat 10K, maka ini suku ketiga hasilnya akan 2 juga. Berarti kalau sesuai teori nanti hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan minus 8. Harusnya yang benar gitu kan. Nah, di Proteus langsung kita run. Nah, hasilnya di sini minus 7,99617. Ya, mendekati banget ya. Berarti analisis tadi udah sesuai sama rangkaian di Proteus ini. Jadi gitu aja tentang operational amplifier. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.